dari bisnis dari 2022 sampai dengan sekarang. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin baik kepada Pak Bambang Sunaryo kami persilakan untuk memaparkan materinya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ucapkan pertama-tama kepada host dari bagian SDM. Eh, akan saya buka dulu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Heria Kusworo. Itu eh, yang saya ingat dulu pernah kumpul di ini di Palembang. Jadi waktu saya Di Penyandan, Bentayan. di ya di Distrik, Bentayan Pak. ya Pak, di, Iya, saya di distrik, kemudian Pak iya, Heria saya ingat memang ada di Bentayan ya, iya, dan iya, Pak. saya ingat sekali bahwa Pak Heria ini adalah andalannya Pak Sutrisno PM, rekan saya yang waktu itu administrator, Manajer di manajer Bentayan, Pak. usaha di Bentayan. Iya, Pak, iya, Itu Pak. di mana saya juga pernah ke sana ya waktu itu ya Pak Heria ya. Iya, Pak, iya, Pak. Betul. Jadi mengingatkan kembali eh, begitu Bapak tampil tadi, ingatan saya memang sampai ke distrik Banyuasin bersama Pak Eri Suheri. Waktu itu kemudian mengarah ke, oh itu mungkin Pak Heria ini pernah di Bentayan kan gitu. Iya, iya, Jadi Pak, saya pernah Bentayan. saya tanyakan ke Iya, Pak Maharaja itu Pak Heria. iya, iya, Pak. Jadi setelah lama tidak berjumpa, jadi sebetulnya saya pertama dihubungi oleh Pak Mangaraja dan Pak Hadi Asmanto untuk katakanlah memberikan suatu ini apa namanya selayang pandang ya mengenai tugas-tugas yang di bagian keuangan. Itu sepintas memang akhirnya saya eh, tulis untuk bahan-bahannya. Dan yang terakhir kemarin surat pemberitahuannya kan ada tambahan mengenai pengadaan barang ya Pak Heria ya. Oke, iya, Pak. Nah, itu nanti akan saya singgung sedikit karena bagaimanapun juga saya juga pernah ini kan, pernah di bagian pengadaan juga. Setelah saya dari SPI ditarik ke pengadaan barang di PT PM7. Pertama-tama nanti akan saya sampaikan juga, saya mereview mulai dari selayang pandang di bagian keuangan gitu ya, untuk para teman-teman semua. Jadi agar tidak katakanlah bosan, apalagi yang lalu sudah pernah saya tampilkan, namun sekarang ini saya akan mereview saja beberapa hal-hal yang penting, terutama di bagian keuangan. Mohon izin saya tampilkan. Jadi inilah saya yang pandang di bagian keuangan mengenai terutama bidang akuntansi dan keuangan. Bidang keuangan ini terkait dengan perencanaan dan anggaran, sedangkan akuntansinya itu meliputi pelaporan-pelaporan yang dilaksanakan oleh PTPN. Nah, di bagian keuangan ini sebetulnya saya bagi menjadi tiga bagian. Yang bagian pertama penjelasan mengenai pilar utama mengenai finansial, yaitu akuntansi dan pelaporan yang pertama, yang kedua operasional dan kas, kemudian strategis dan risiko. Nah, di akuntansi yang di bagian pertama itu akuntansi itu mengenai laporan-laporan yang terjadi di eh, perusahaan ya. Jadi pelaporan mengenai pembukaan keuangan, pencatatan jurnalnya itu terkait dengan sistem akuntansinya.
Kemudian untuk operasionalnya adalah terutama di bagian keuangan adalah mengatur arus kas biasanya. Di sini seorang bagian keuangan itu harus Mohon, katakanlah mohon maaf Pak, belum menguasai. kelihatan ini aninya Pak ya, materinya ya. Belum, Oh, bentar, bentar. Oh, belum iya, prestasi ya, bentar. belum besar Pak. Iya. Oh iya. Oh, maaf, saya lupa men-share-nya. Terima kasih Pak Eri ya. Jadi yang pertama tadi saya ulangi bahwa bagian keuangan itu sudah kelihatan ya, eh, teman-teman Sudah Pak, sudah peserta. Pak. Sudah, Sudah Iya oke. Pak, tadi, iya. Pak. Sudah ya. Terima kasih. Jadi bagian keuangan itu di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pilar utama mengenai finansial. Terus kemudian bagian yang kedua adalah mengenai perencanaan dan penganggaran. Sedangkan yang ketiga itu menyangkut standarisasi pelaporan keuangan. Jadi ada tiga bagian itulah yang menjadi inti dari kegiatan eh, keuangan. Yang pertama, ini saya jelaskan bahwa pilar utama finansial ini saya ringkas ada tiga pilar. Yang pertama mengenai akuntansi dan pelaporannya, yaitu pencatatan harian, keluar uang masuk, setiap biaya-biaya yang keluar semua dicatat di bagian akuntansi. Yang nanti akhirnya menjadi sebuah pelaporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Kemudian yang pilar kedua adalah operasional dan kas. Ini di bagian keuangan ini merupakan yang menjadi tanggung jawabnya adalah menjaga kelancaran arus kas, baik kas masuk maupun kas keluar, memastikan bahwa dana yang dipakai untuk operasional di kebun atau di unit-unit usaha itu tidak sampai katakanlah kekurangan. Nah, ini menjadi tugas bagian keuangan terutama yang di kantor direksi. Kemudian yang ketiga adalah mengenai strategis dan risiko. Nah, di bagian ketiga inilah pentingnya penyusunan RKAP ya, RKAP tahunan ya beserta analisa-analisa untuk katakanlah pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di tahun berikutnya. Di situ berisi juga mengenai risiko-risiko apa yang akan terjadi, itu juga menjadi concern juga bagian keuangan dibantu bagian lain untuk katakanlah memitigasi fluktuasi baik harga, komoditas yang global serta sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan operasional. Kemudian di bagian keuangan inilah ada 10 tugas utama ya. Ini saya bagi dua. 5 bagian itu menyangkut perencanaan dan operasional, sedangkan 5 berikutnya adalah merupakan analisa risiko, kemudian kepatuhan, dan manajemen aset ini sebetulnya. Bagian yang pertama yaitu perencanaan dan operasional itu menyangkut pertama adalah perencanaan anggaran. Itu berupa penyusunan RKP yang cukup realistis berbasis kebun dan pabrik. Itu inti dari rencana RKP. Kemudian yang kedua pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini menyajikan data-data transaksi yang akurat dan terpercaya untuk keperluan biasanya untuk keperluan audit eksternal. Yang ketiga pengelolaan arus kas. Nah ini juga merupakan
hal yang harus dicermati oleh bagian keuangan karena apa? Setiap bulan atau setiap hari pun itu menjamin bahwa semua pembayaran-pembayaran berupa tagihan sampai kepada gaji karyawan itu harus tepat waktu dan ini menjadi tanggung jawabnya seorang pekerja di bagian keuangan. Kemudian yang keempat adalah analisis keuangan. Jadi setiap tahun itu bagian keuangan itu mengevaluasi performa dari perusahaan berupa laporan laba rugi sampai dengan pembayaran pajaknya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kelima itu mengenai kredit dan piutang. Jadi seorang bagian keuangan pun juga memastikan bahwa penagihan hasil penjualan komoditas yang dihasilkan, misalnya di sini adalah CPO, kemudian kernel, itu berjalan lancar. Itu menyangkut mengenai kredit dan piutangnya. Kemudian yang bagian kedua, 5 bagian kedua, yaitu manajemen risiko. Ini juga menjadi perhatian juga untuk karyawan di bagian keuangan, bahwa dengan bekerja sama dengan bagian lain itu memitigasi potensi-potensi kerugian finansial akibat gagalnya panen ataupun adanya serangan hama. Itu di dalam laporannya di manajemen risiko. Kemudian mengenai kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan ini juga secara periodik harus dilaporkan tepat waktu kepada kantor pajak yang merupakan kewajiban daripada PPPN 7 kepada negara. Kemudian yang ketiga itu pembukuan dan jurnal. Pembukaan dan jurnal ini terkait dengan institusi lain, yaitu berupa bank yang menjadi rekanan kita di dalam masalah keuangan. Kemudian penggalangan dana. Penggalangan dana ini adalah bernegosiasi dengan sindikasi perbankan, terutama juga terkait dengan rekonsiliasi tadi. Kemudian yang kelima itu manajemen aset. Nah ini juga menjadi perhatian utama bagi seorang keuangan baik di kantor direksi maupun di unit usaha itu di dalam mengelola properti yang dimiliki berupa peralatan, kemudian investasi aktiva yang ada, dan memastikan pemeliharaan serta penggunaannya juga harus optimal. Itulah 10 tugas utama di bagian keuangan. Nah, sekarang kita menganjak ke bagian kedua dari bagian keuangan dan akuntansi adalah perencanaan dan penganggaran. Nah, ini menjadi sangat penting sekali bahwa di bagian keuangan itu adalah mengkompilasi penyusunan anggaran dari semua unit usaha yang ada di lingkungan PTPN 7. PTPN 4 Regional 7. Di dalam penyusunan anggaran ini saya bagi ada 4 tahap ya, yaitu yang pertama penentuan asumsi-asumsi strategis, dan ini biasanya dilakukan secara top down, di mana penentuan asumsi ini menyangkut dengan manajemen puncak, yaitu direksi menetapkan asumsi dasarnya, baik harga komoditas, kemudian kondisi cuaca, kemudian produktivitas tanaman,
maupun biaya-biaya yang terkait dengan operasional baik di kantor direksi maupun di unit usaha. Kemudian yang kedua adalah penurunan target produksi ya yang ditentukan berdasarkan data 5 tahun terakhir, di mana data ini adalah menyangkut mengenai luas lahan produktif dan umur tanaman yang katakanlah menjadi aset di dalam proses produksinya nanti. Yang ketiga, target pendapatan itu disusun untuk mencapai tujuan perusahaan per komoditas. Jadi ini menjadi penentuan asumsi yang ditetapkan oleh direksi biasanya. Kemudian yang kedua, penyusunan usulan kebun dan pabrik. Nah, di sini menjadi sangat penting karena menyangkut usulan kebun yang mengelola kondisi aset-aset yang ada di kebun. Jadi di dalam penyusunan itu menetapkan juga hari panen, kemudian jumlah tenaga kerja yang diperlukan, kemudian taksasi hasil panen. Itu juga berasal dari teman-teman yang ada di tanaman. Kemudian anggaran produksi disusun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Itu juga menjadi perhatian, terutama teman-teman di unit usaha, bagian tanaman, dan bagian pabrik. Yang ketiga, fokus pada biaya operasional. Apabila katakanlah di bagian tanaman itu berupa pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan kemudian di bagian pabrik pun juga menyangkut mengenai masalah penggunaan bahan baku, bahan pembantunya, kemudian bahan bakar yang diperlukan itu juga menjadi perhatian dari teman-teman yang ada di pabrik. Tahap ketiga yaitu proses penyusunan anggaran. Jadi sistem penyusunan anggaran biasanya berpartisipasi ya, yaitu melibatkan pelaksana anggaran. Di dalam hal ini adalah manajer kebun, kemudian supervisor, sampai ke pekerja-pekerja di seluruh unit usaha. Kemudian terdapat tahap negosiasi dan revisi ya. Nah, ini biasanya setelah katakanlah unit usaha mengajukan rencana anggarannya, biasanya itu diadakan negosiasi dengan tingkat manajemen puncak ya. Itu berapa seharusnya. Karena bagaimanapun juga teman-teman di unit usaha itu tidak katakanlah secara makro itu kurang mengetahui ya, karena hal-hal makro itu dikuasai oleh manajemen pusat. Di samping itu juga di dalam penyusunan anggaran ini memperhatikan struktur organisasinya dengan pemisahan tugas dan pemenang yang jelas di dalam membantu proses perencanaan. Nah, di sini struktur organisasi ini biasanya ada istilah mengenai bagian sebagai profit center dan cost center, dan itu tergambar di dalam rekening nomor-nomor perkiraan yang digunakan di dalam pembukuan. Tahap yang kedua adalah pengendalian, pengawasan, dan evaluasi. Pada tahap ini, pelaporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi sebagai bahan evaluasi di dalam laporan.
manajemen biasanya yang secara periodik dibuat oleh unit usaha. Yang kedua, anggaran berfungsi sebagai alat pengendali manajemen. Nah, ini memang juga kemarin saya lihat dari Kepala Bagian Keuangan menyampaikan paparan mengenai cara-cara pengendalian anggaran untuk disampaikan kepada seluruh karyawan baik di kantor direksi maupun di unit usaha. Kemudian yang terakhir, penggunaan angka estimasi di dalam pelaporan juga dapat mengurangi efektivitas pengendalian. Nah, ini angka-angka estimasi pun ini harus secara cermat dimiliki oleh teman-teman yang terutama di bagian anggaran untuk mencari sumber-sumber informasi di dalam penetapan angka-angka estimasi itu, dan agar katakanlah pengendaliannya bisa efektif. Itu di situ. Selanjutnya adalah mengenai di dalam penyusunan RKAP itu diperlukan data-data teknis dan operasional. Untuk data produksi yang terkait dengan kategori data produksi adalah data historis ya. Data historis ini saya coba untuk memisahkan aspek-aspek yang di bagian tanaman maupun aspek-aspek yang ada di pengolahan. Untuk yang aspek di bagian tanaman, itu data historis yang harus dimiliki adalah realisasi produksi TBS selama 5 tahun terakhir. Kemudian tren produktivitasnya per hektar berapa, kemudian pola panennya seperti apa, kapan dilakukan panen puncak, dan kapan mengalami suatu track ya, track atau katakanlah penurunan produksi. Dan terutama untuk produksi itu justru yang sangat-sangat menguasai adalah teman-teman di bagian di unit usaha. Jadi dari mulai jumlah pohon yang ada di kebun masing-masing, ini jumlahnya ada berapa, kemudian data produksinya, katakanlah produksi TBS per pohon itu ada berapa, sehingga bisa memperkirakan produksi per tahun per hektarnya berapa ton TBS. Sedangkan untuk aspek di bagian pengolahan itu menyangkut data-data selama 5 tahun ini adalah pencapaian rendemen masing-masing, yaitu rendemen CPO maupun rendemen inti sawit, serta jam olah yang terbuang ya, itu juga harus merupakan ada persyaratan tersendiri, sehingga tingkat utilitas pabrik kelapa sawit ini juga bisa diefektifkan. Karena bagaimanapun juga operasional dari bagian pengolahan di sini pabrik itu terutama menyangkut masalah kapasitas ya, kapasitas olah per hari untuk PPKS ya. Jadi dari performan mesinnya, mesin olahnya sendiri berapa ton kapasitas olahnya. Karena pengalaman saya dulu waktu di Distrik Banyuasin, mungkin Pak Heri juga tahu bahwa di Betung itu waktu itu dengan kapasitas per hari 1.100 ton, itu untuk pasokan dari kebun inti
itu sangat-sangat hanya mencapai katakanlah 70% ya. Jadi 700 ton itu yang bisa disediakan oleh eh, kebun-kebun baik inti di pabrik itu maupun di unit usaha yang dekat di daerah itu. Sehingga dengan kurangnya bahan baku untuk diolah, itu pernah saya ditugasi oleh direksi untuk melakukan pembelian bahan baku seberapapun harganya, yang penting kapasitas olah dari mesin pabrik itu terpenuhi. Jadi ini merupakan suatu tugas yang berat waktu itu ya, karena bagaimanapun juga saya harus mencari katakanlah kebun-kebun swasta lainnya yang belum mempunyai pabrik. Jadi itulah yang menjadi sasaran saya waktu itu, kemudian melakukan negosiasi pembelian TBS-nya agar katakanlah saya dapat kuota untuk memenuhi target pengolahan secara rutin perharinya untuk menutupi jumlah kekurangan produksi di inti itu. Jadi itu suatu tantangan juga untuk teman-teman di bagian keuangan, baik di bagian pengolahan kantor direksi maupun di unit usaha. Kemudian kategori data yang kedua adalah areal dan mesin. Areal ini terkait dengan aspek tanaman, untuk mesin ini adalah di aspek pengolahan. Jadi yang harus ada di dalam penyusunan anggaran itu data-data mengenai luas tanaman menghasilkan, juga tanaman belum menghasilkan ya. Itu menyangkut kemudian jadwal pemupukan, kemudian peta topografinya juga menjadi perhatian karena semua ini terkait dengan pembuatan rencana biaya operasional di kebun. Kemudian untuk yang di pengolahan, ini tadi kapasitas olah dari mesin, berapa ton TBS per jam, itu juga menjadi perhatian. Kemudian kondisi kettle uap atau boilernya itu juga menjadi perhatian juga teman-teman di bagian pabrik untuk membuat anggaran kebutuhan untuk menjamin terlaksananya jam olah yang katakanlah rutin, gitu. Termasuk persediaan suku cadang yang diperlukan. Kemudian juga kategori data mengenai norma dan losses. Nah ini juga norma ini sangat penting juga ya, menjadi perhatian baik di bagian keuangan yang dalam hal ini menyusun anggaran maupun terutama di bagian tanaman maupun pengolahan. Norma-norma itu untuk menentukan berapa besarnya biaya-biaya yang akan dibutuhkan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bagian tanaman itu sendiri. Misalnya norma kebutuhan pupuk itu juga datanya juga harus lengkap. Kemudian herbisida dan insektisida itu juga menjadi perhatian karena ini juga menyangkut secara teknis, misalnya di penyiangan. Di penyiangan itu harus ada data kondisi kebun ya, apakah ini rumputnya menjadi berat, sedang, dan atau ringan. Itu kriterianya ada itu di saya baca di Vademecum itu juga
ada juga itu. Nah, ini juga menyangkut katakanlah kondisi di kebun, misalnya ada serangan gulma ataupun hama yang lain itu juga ada kriteria dibagi kriterianya itu. Ada serangan eh, kecil rendah, serangan sedang, ya, terus serangan sangat berat. Itu juga menjadi kriteria yang diperlukan di dalam membuat anggaran di kebun masing-masing. Kemudian untuk yang bagian pengolahan itu batas toleransi kehilangan minyak di PPKS itu juga menjadi perhatian. Jangan sampai minyak itu akhirnya lari ke limbah, dan juga yang sangat cukup harus diketahui adalah mengenai ampas dari screw press ya. Itu loss extraction-nya berapa, karena menurut Vademecum dari PKS itu biasanya minyak yang masih ada itu sekitar 5 sampai 8% itu di ampas itu masih ada, dan itu menjadi perhatian juga di bagian pengolahan. Jangan sampai persentase minyak yang ada di ampas itu masih cukup tinggi. Kemudian penggunaan bahan bakarnya itu juga menjadi perhatian. Di samping kebutuhan bahan kimia pembantunya pun juga diperlukan. Dan itu sebetulnya ada norma-norma penggunaan itu. Dan itu harus dikuasai betul-betul oleh teman-teman di bagian pengolahan. Kemudian yang kategori data yang terakhir adalah mengenai gudang dan logistik. Nah, di bagian tanaman itu penyediaan armada truk angkut TBS, kemudian jembatan timbang, kemudian kapasitas TPH itu juga harus diperhatikan, karena ini menyangkut juga untuk kelancaran pengangkutan dari kebun ke pabrik. Itu di situ. Kemudian aspek pengolahannya itu sangat diperhatikan adalah kapasitas tangki timbun. Jadi tangki timbun selain ada di lingkungan pabrik, juga di PTPN itu punya di IPMG yang mendekati katakanlah untuk nanti hasil penjualan melalui pelabuhan. Di samping itu juga di lingkungan pabrik itu paling tidak itu harus ada mengenai gudang inti sawit. Nah, ini juga menjadi perhatian sampai seberapa timbunan inti sawit yang ada di pabrik. Kemudian juga fasilitas sistem instalasi pengolahan limbahnya itu juga menjadi perhatian, karena bagaimanapun juga limbah ini menyangkut dari kepercayaan masyarakat sekitar yang dilalui ini pembuangan limbah. Dan data-data inilah yang nanti akan dipergunakan di dalam penyusunan RKAP. Di samping data-data teknis itu terdapat juga data tenaga kerja. Jadi di bagian keuangan itu data-data mengenai tenaga kerja itu biasanya disiapkan oleh bagian SDM ya.
berapa jumlah tenaga kerja yang ada di kantor direksi maupun di unit-unit usaha, dan dibagi menjadi perbagian, bagian PUK, bagian tanaman, bagian pabrik dan pengolahan. Kemudian data-data yang diperlukan lain adalah data harga ya. Data harga ini karena menyangkut dengan jumlah biaya yang katakanlah setelah dikompilasi itu eh, akhirnya nanti perusahaan jadi eh, ada mengalami kerugian ataupun laba. Nah ini di dalam penentuan harga ini juga harus cermat karena bagaimanapun juga perusahaan kan harus selalu eksis ya. Jadi mulai upah tenaga kerja juga harus dikuasai, kemudian harga-harga barang spare part lainnya, kemudian harga pupuk, harga bahan pembantu pengolahan, serta bahan bakar. Itu mengenai harga-harga. Kemudian terkait dengan pendapatan itu biasanya mengenai harga yang terkait harga jual dan nilai tukar, dan nah ini menjadi krusial juga bahwa dengan fluktuasi nilai tukar dolar pun juga sangat berpengaruh kepada pendapatan di PTBN. Jadi itulah data-data yang diperlukan di dalam penyusunan anggaran. Nah, sebetulnya juga kemarin yang lalu sudah pernah saya tampilkan mengenai perhitungan proyeksi produksi. Nah, itu biasanya teman-teman di bagian tanaman itulah yang cukup ini ya mahir ya di dalam proyeksi produksi karena menyangkut misalnya 2 atau 3 tahun ke depan berapa produksi yang akan dicapai. Nah, sekarang kita menginjak ke bagian ketiga, yaitu standarisasi pelaporan keuangan. Ini di bagian ini itu membahas mengenai regulasi pencatatan akuntansi perkebunan serta anatomi laporan keuangannya dan yang menjadi tanggung jawab manajemen kepada publik ya. Jadi di dalam pelaporan ini itu terdapat 4 langkah awal penyiapan dokumen pelaporan. Jadi langkah-langkah akuntansi ini yang pertama mengenai koleksi bukti transaksi. Jadi di sini bagian akuntansi inilah yang menjadi motornya di dalam penyusunan bukti-bukti transaksi itu. Kemudian yang kedua, pemisahan dana finansial itu juga menjadi perhatian. Jadi jangan sampai karyawan itu menggunakan dana sendiri untuk kegiatan perusahaan. Itu jangan sampai, sehingga nanti bisa bias sekali mengenai tanggung jawab dari biaya-biaya yang timbul. Yang ketiga, sistemasi dan perapian datanya ya. Nah, ini juga oleh karena saat ini sudah banyak sudah dilakukan oleh PTBN mungkin dengan menggunakan sistem akuntansi yang banyak modul-modul yang ada, itu menjadi penguasaan yang tersendiri dari teman-teman di bagian akuntansi.
Kemudian mengenai jurnal harian dan buku besar. Nah, ini oleh karena menyangkut dengan penggunaan modul akuntansi yang ada di perusahaan, itu justru akhirnya teman-teman di bagian akuntansi itu memang eh, kurang menguasai ini ya, asal usul daripada terjadinya dari transaksi harian itu menjadi buku besar dan kemudian neraca lajur. Nah itu teman-teman di unit usaha dulu itu ini sekali itu apa namanya mahir ya. Jadi dari model AU yang ada di kebun, kemudian larinya kemana, terus kemudian ini apa menjadi laporan laporan buku buku besar itu eh, sangat jarang karena sekarang dengan menggunakan modul itu kan tinggal entry aja kan, entry eh, jurnal yang penting hafal nomor perkiraan sehingga tahu-tahu dengan melaksanakan pencatatan entry itu langsung kita bisa langsung memperoleh laporan keuangan. Jadi, contohnya saja seperti yang saya lakukan di perusahaan yang saya saat ini, itu sistem akuntansinya itu saya pegang sendiri, gitu. Karena ini kan menyangkut perusahaan kecil ya, yang tidak terkait dengan proses produksi, tapi hanya pelaksanaan karena berupa lembaga sertifikasi saja itu sangat simpel pembukuannya sehingga dengan menggunakan modul akuntansi itu bisa langsung saya tangani modul akuntansi itu bisa langsung saya tangani sendiri. Jadi mulai dari input eh, data di jurnal itu akhirnya saya bisa memperoleh 3 laporan, ya, baik laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Dan ini sebetulnya untuk setingkat PTPN itu akhirnya kemarin ada yang katakanlah yang lalu pernah ditanyakan itu. Jadi karyawan-karyawan kita di kebun itu sudah katakanlah asal usul dari transaksi itu kadang-kadang ini ya kurang menguasai gitu loh. Dulu kan ada juga itu waktu saya di pengadaan itu ada yang namanya AU31 dan AU31 itu dibuat oleh masing-masing unit usaha. Itu adalah berisi keperluan bahan-bahan yang diadakan oleh kantor direksi. Itu saya waktu itu masih ingat ya, AU31. Tapi sudah untuk AU-AU yang lain, itu justru teman-teman di kebun waktu itu, waduh, jago-jago sekali itu. Dari mulai pencatatan misalnya ini ngebon barang spare part yang nanti akhirnya menjadi biaya itu mereka langsung bisa memasukkan dan hafal sekali kode-kode ini kode-kode AU maupun yang lain gitu. Itu akhirnya memang saat ini oleh karena cenderung dengan menggunakan modul itulah akhirnya karyawan itu asal usulnya pun larinya kemana pun juga kadang-kadang tidak menguasai ya, tahu-tahu begitu data entry masukkan ke jurnal langsung dapat laporan. Itu kelemahannya pada saat ini. Jadi orang keuangan pun tidak tahu prosesnya. Kenapa
dari transaksi yang dicatat pertama kali akhirnya menjadi laporan keuangan berupa laba rugi. Dan ini menjadi perhatian dari ini manajemen ya, terutama mungkin dari bagian SDM itu Pak Iria. Saya memang kemarin ke Pak Nugra, saya sarankan bahwa teman-teman di bagian akuntansi, terutama yang lama-lama itu, katakanlah memberi bimbingan kepada teman-teman di unit usaha, itu pencatatan-pencatatan yang harus dikuasai yang terkait dengan nanti alur daripada data entry itu, kenapa bisa langsung menjadi laporan laba rugi. Itu kondisi memang saat ini yang lalu juga pernah ditanyakan oleh Pak Nugraha. Dan itulah 4 langkahnya. Kemudian untuk laporan, nah ini laporan laba rugi. Laporan kita menyangkut ke laporan laba rugi itu ada dua tahap ya, dua macam. Itu bentuk single step dan multiple step. Dan biasanya itu yang kita pakai saat ini di sistem akuntansi adalah menggunakan bentuk multi step. Karena karakteristiknya adalah sangat-sangat informatif di dalam menganalisis efisiensi biaya produksi, cost control di masing-masing bagian. Itu di situ. Sedangkan untuk single step itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang tidak yang sangat sederhana, yang tidak membutuhkan suatu proses produksi sehingga pencatatannya bisa dilakukan dengan single step. Itu mengenai jenis laporan single step. Kemudian, nah jenis laporan keuangan untuk kita memenuhi standar PSAK ya, itu ada 5 jenis yaitu. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Dan ini penguasaannya harus dikuasai oleh teman-teman di bagian akuntansi di kantor direksi biasanya. Sedangkan untuk di teman-teman di bagian di unit usaha itu hanya sampai dengan laporan laba rugi unit usaha. Jadi laporannya biasanya simpel, itu ada pendapatan dari produksi yang ada berapa, terus kemudian dengan asumsi harga yang diperoleh dari kantor direksi untuk memperoleh angka-angka pendapatan, kemudian biaya produksi yang ada di kebun. Jadi istilahnya itu laba ruginya adalah laba rugi kebun. Karena di kebun itu menjadi ujung tombak dari pelaksanaan produksi di tingkat perusahaan. Laporan neraca pun juga sangat simpel untuk di unit usaha, jadi tidak terlalu jelimet. Karena apa? Pencatatannya masih sebatas laba rugi kebun, sedangkan laporan neraca yang formal itu dilakukan di kantor direksi. Demikian juga mengenai laporan arus kas, itu juga dilakukan oleh teman-teman di kantor direksi dalam rangka pembuatan laporan arus kas secara tahunan yang akan nanti disampaikan ke audit eksternal. Termasuk di dalamnya adalah mengenai perubahan modal.
Beban modal ini menyangkut pergerakan modal dari awal periode sampai dengan ke akhir periode. Sedangkan yang kelima ini adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini juga biasanya dibuat untuk memenuhi audit eksternal. Namun untuk keperluan perusahaan itu justru catatan atas laporan keuangan itu muncul di laporan manajemen, di mana isi dari catatan ini itu biasanya diambil dari laporan-laporan manajemen yang dibuat oleh kantor direksi berdasarkan informasi dari unit usaha, baik tanaman maupun pabrik, sampai ke kantor direksi. Itu jadi semua nomor perkiraan realisasi tahun yang bersangkutan itu harus jelas karena bandingannya adalah RKAP tadi. Jadi sampai sebatas berapa pencapaian biaya itu melebihi atau melebihi anggaran ataupun di bawah anggaran. Nah, ini muncul di situ di dalam laporan manajemen. Dan sebelum selesai akhir tahun, biasanya di dalam bulan-bulan berjalan itu menjadi dasar dari manajemen atau dalam ini kantor direksi untuk katakanlah memeriksa kondisi di masing-masing unit usaha. Karena bisa ketahuan di situ masing-masing unit usaha itu melebihi atau di bawah anggaran di dalam pelaksanaan operasionalnya. Jadi menjadi perhatian teman-teman di kebun bahwa semaksimal mungkin di dalam laporan manajemen itu diberikan catatan-catatan yang lengkap ya atas perilaku biaya yang terkait dengan anggarannya. Nah, kemudian untuk katakanlah mengatasi misalnya dengan adanya fluktuasi mungkin dolar, valuta asing maupun kebijakan pemerintah dengan adanya kenaikan BBM dan yang lain-lain. Itu kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa untuk mengatasi hal itu kan biasanya di dalam pelaksanaan anggaran itu kita sudah membuat spare katakanlah cadangan-cadangan apabila terjadi lonjakan-lonjakan seperti itu. Dan biasanya dampaknya itu tidak terlalu besar, tapi cukup signifikan sebetulnya ya. Sehingga bisa juga diambil langkah untuk katakanlah kita merevisi anggaran pada tahun yang bersangkutan, menyesuaikan dengan kondisi harga-harga yang sangat fluktuatif itu. Tapi di samping itu juga dengan adanya fluktuasi harga-harga yang katakanlah tidak menentu itu justru nanti di dalam laporan manajemen itu bisa menjadi alasan utama ya. Ini pernah waktu saya di distrik itu juga misalnya kelebihan anggaran di dalam penggunaan bahan bakar itu ya. Nah, itu menjadi alasan bahwa ini karena adanya kenaikan harga yang tidak diperkirakan oleh perusahaan. Nah, ini akhirnya dapat ditolerir itu loh. Jadi misalnya pertanggungjawaban itu ke kantor direksi juga
akhirnya juga memaklumi gitu loh. Atau kalau dengan pemegang saham itu juga nanti melalui eksternal auditornya itu juga kita beralasan seperti itu, dan itu masih masih bisa diterima. Jadi itu menjadi salah satu pengalaman juga apabila terjadi lonjakan-lonjakan harga yang sangat-sangat fluktuatif. Itu jadi mengenai masalah catatan yang ada di laporan keuangan. Kemudian yang ke Nah, ini di dalam laporan keuangan itu terdapat adalah di samping laba rugi itu adalah neraca keuangan ya. Neraca keuangan ini berisi mengenai terdiri ada aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Itu di sebelah sisi kiri, di sisi kanan. Tapi di sebelah sisi kirinya itu ada aktiva lancar, aktiva tidak lancar, aktiva lain, dan ini menjadi total aset. Itu sehingga laporan neraca itu balance ya, seimbang antara kanan dan kiri atau debit dan kredit dan debit itu menjadi seimbang. Itulah yang ada di laporan keuangan. Kemudian, nah ini arus kas ya, arus kas juga menjadi yang harus dikuasai oleh bagian keuangan. Di dalam penyusunan arus kas itu terkait juga sebetulnya dengan apa yang diperoleh ya, apa yang diperoleh tahun yang bersangkutan, sehingga bisa katakanlah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam pelaksanaan operasional unit usaha. Terkait dengan arus kas ini adalah ada arus kas masuk dan arus kas keluar ya. Arus kas masuk itu adalah perolehan secara real dari hasil pendapatan penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian arus keluarnya itu dialokasikan langsung untuk beban biaya operasional kebun maupun di kantor direksi. Dan yang cukup penting di dalam laporan arus kas ini berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban likuiditas dana yang kredibel di tingkat unit usaha. Jadi memang dulu itu ada pembatasan ya, jumlah katakanlah saldo kas yang ada di unit usaha itu harus tidak lebih dari berapa, itu saya lupa itu. Karena saya pernah jumlah saldo kas yang ada di unit usaha itu cukup besar karena penyalurannya itu belum saya laksanakan. Itu pada saat saya di unit usaha, akhirnya saya juga mendapat teguran lisan ya, kenapa dana yang kas bank yang ada di unit usaha itu lebih ketentuan gitu, sehingga ketemu oleh oleh SPI, sehingga saya diberi teguran lisan ya, dan itu menjadi pedoman juga untuk teman-teman di bagian keuangan, terutama juga di bagian di unit usaha. Itu biasanya terjadi karena apa? Permintaan pembayaran kepada rekanan itu
sudah kita mintakan, tetapi rekanan kan belum nagih. Nah, ini yang agak menjadi kesulitan kita, sehingga otomatis ini apa namanya kas yang ada di unit usaha ini kan cukup tinggi kan gitu, karena ada beberapa yang belum terrealisir. Nah, itulah menjadi apa namanya perhatian di teman-teman di bagian di unit usaha. Jadi apabila katakanlah sudah katakanlah meminta dropping dana dari kantor direksi, itu begitu di drop keuangannya, itu paling tidak harus menghubungi ini apa namanya eh, rekan-rekan yang sudah direncanakan untuk dibayar. Nah itu juga menjadi perhatian, jangan sampai eh, para rekanan itu kita menunggu, karena nanti akibatnya kan juga bisa menumpuk gitu saldo kas banknya. Itu mengenai laporan arus kas. Nah, kemudian untuk laporan perubahan modal itu untuk teman-teman di unit usaha saya kira juga tidak begitu penting ya, karena laporan perubahan modal itu adalah di tingkat laporan keuangan di perusahaan. Jadi secara kompilasi laporan keuangan yang komprehensif itu dilengkapi dengan adanya laporan perubahan modal. Selanjutnya, nah ini tadi sudah saya sampaikan juga, saya singgung-singgung mengenai catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan laporan manajemen bulanan. Ini teman-teman di unit usaha ini pencatatannya harus katakanlah lengkap dan informatif ya, sehingga nanti akan memudahkan jika ada pemeriksaan baik dari kantor direksi maupun dari dalam ini SPI itu bisa disampaikan. Jadi itulah inti dari kegiatan-kegiatan yang ada di bagian keuangan, dari perencanaan sampai ke laporan ini, akuntansinya. Kemudian kita menginjak ke ini. Bentar, ini saya stop dulu. Sekarang menyangkut mengenai masalah laporan keuangan dalam bentuk neraca. Nah, ini biasanya teman-teman yang di kantor direksi ini yang menyusun, sehingga nampak neraca neraca komprehensif yang terdiri dari unsur-unsur di neraca itu sendiri. Jadi dari aset lancar sampai ke aset lainnya. Kemudian yang di bagian kanan itu liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek ya. Utang jangka pendek, utang jangka panjang. Kemudian ekuitas. Ekuitas ini berisi mengenai modal, cadangan umum, dan laba tahun berjalan. Dan ini terkait juga nanti karena apa? Laporan keuangan ini sangat berkesinambungan ya. Jadi ada kaitannya antara laporan laba rugi dengan neraca. Karena nanti laporan laba rugi ini akan muncul di bagian kredit, yaitu di ekuitas. Ini laporan keuangan yang nantinya akan dipergunakan menjadi ini apa namanya menilai tingkat kesehatan perusahaan dari rasio-rasio yang
pakai indikator-indikatornya. Kemudian nah ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini juga terkait dari semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh unit usaha. Nah, ini sebenarnya laporan laba ini sudah komprehensif ya, kompilasi dari seluruh unit usaha yang ada di lingkungan PTBN. Nah, ini menjadi laporan laba rugi yang secara pencatatannya itu dilakukan oleh bagian akuntansi. Jadi ini nanti juga menjadi dasar penilaian suatu tingkat kesehatan perusahaan. Kemudian untuk yang laporan arus kasnya, ini hanya terkait dengan saldo kas awal dan akhir ya. Ini paling tidak ini angka ini akan dipakai di neraca di saldo kas bank. Ini jadi terkait semua. Laporan arus kas juga masuk ke neraca, laporan laba rugi juga masuk ke neraca juga. Itu intinya di situ yang nanti akan digunakan sebagai perhitungan rasio-rasio keuangan dari perusahaan. Maaf, sebentar ini saya cari mengenai. Nah, ini untuk katakanlah menghitung rasio-rasio atau indikator untuk penilaian suatu kesehatan perusahaan. Ini yang saya tulis di sini masih mengacu kepada Kepmen BUMN nomor 100 tahun 2002. Yang ini saya anggap masih relevan ya. Karena bagaimanapun juga Kepmen ini menjadi dasar penilaian BUMN-BUMN yang ada di Indonesia, sehingga laporan keuangan tingkat kesehatan perusahaannya itu dibagi menjadi 3 ya, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Itu ada kriterianya itu. Dari 8 indikator ini sebetulnya yang paling sangat mempengaruhi kondisi tingkat perusahaannya ini adalah rasio return on equity. Jadi ini mohon maaf, ini rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri ya. Dibagi modal sendiri. Ini maaf, ini ada kekeliruan. Untuk pembaginya tidak dikurangi aktiva dalam penyelesaian maupun laba dalam berjalan. Sehingga untuk return on equity ini hanya
membagi antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Nah, modal sendiri ini yang tadi muncul di neraca adalah modal dasarnya ya, modal dasar, tidak termasuk laba tahun berjalan maupun laba cadangan umum. Sehingga kalau di dalam contoh yang tadi saya sampaikan itu di laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi, ini perhitungannya ROE ini cukup tinggi, 77,7%. Nah, ini karena apa? Karena pencapaian labanya cukup tinggi, seperti yang diperlihatkan tadi ya, di dalam ini, di dalam laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini cukup tinggi ini. Jadi pencapaian laba selama 2 tahun ini ya, selama 2 tahun itu untuk tahun 2023 kan 3,2 miliar ya. Sedangkan tahun 2022 itu 3,8 miliar. Ini cukup tinggi karena apa? Jika dibandingkan dengan tadi modal yang kita miliki itu diperoleh dari nah ini laporan neracanya. Nah, modal di sini ini adalah kita ambil dari yang di sebelah sisi kanan ya, yaitu modal. Ini kan terlihat bahwa laba yang tercatat di sini 3,2 miliar ini adalah laba bersih setelah pajak. Kalau kita lihat di laporan laba rugi tadi dibagi modal yang 4,1 miliar. Sehingga nilai pencapaiannya itu cukup tinggi. Cukup tinggi ini teman-teman. Nah, ini cukup tinggi ini. 77,7% di tahun 2023, di tahun 2022 ini 96,1%. Jadi inilah faktor utama yang akan sebetulnya mendongkrak jumlah nilai dari aspek keuangan yang dinilai dari suatu perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah rasio ROI. Nah, laporan ROI ini betul ini. Jadi laba sebelum pajak ditambah penyusutan dibagi capital employed. Nah, capital employed ini adalah total aktiva tetap, total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam penyelesaian. Misalnya di suatu perusahaan kita ini ada investasi yang belum diselesaikan. Nah, itu pencatatannya itu dimasukkan di dalam aktiva tetap dalam penyelesaian. Itu sebagai pengurang dari total aktiva yang nanti menjadi pembagi dari laba perusahaan tahun berjalan ditambah penyusutan.
perusahaan tahun berjalan ditambah penyusutan. Ini nilainya juga cukup tinggi, cukup tinggi. Nah, dua dua indikator inilah yang nanti akan mendongkrak perusahaan menjadi nilainya cukup tinggi ya. Kalau misalnya nah ini di sini di tingkat kesehatan perusahaan ini menjadi cukup tinggi karena apa? Nilai skornya itu tertinggi ini dari 72 pencapaian ROE-nya, skornya adalah 20. Sedangkan untuk ROI itu dari 23% pencapaiannya tadi, setelah dihitung, ini 15. Ini juga tertinggi ini. Tertinggi nomor 2 kalau untuk ROI. Oh, ROI tertinggi. Sama-sama dua indikator ini adalah nilai yang tertinggi, dan sebetulnya angka pencapaian inilah yang menjadi tujuan perusahaan agar tingkat kesehatan perusahaannya itu nanti bisa memperoleh jumlah skor yang cukup tinggi. Jadi di dalam penilaian tingkat perusahaan ini juga ada juga yang mengenai rasio kas ya. Nah, rasio kas ini adalah diperoleh dari rasio kas diperoleh dari jumlah kas plus setara kas dibagi utang lancar. Nah, ini kas rasio ini jumlah kas dan setara kas. Aktiva setara kas ini adalah kas yang bisa dikuasai langsung kita. Jadi yang dimasuk di dalamnya di sini adalah seperti deposito, kemudian apa namanya, kalau di neraca tadi, coba kita lihat di neraca. Nah, di neraca ini kan muncul ini asbang, kemudian piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Ini yang menjadi dikuasai oleh kita. Tapi tidak semuanya unsur ini menjadi ini apa namanya setara kas. Karena apa? Seperti piutang ini umurnya kan kita tidak tahu ini. Mana yang katakanlah dalam jangka pendek bisa langsung kita kuasai untuk segera dijadikan kas, atau piutangnya masih cukup lama dari pihak ketiga. Jadi yang dimasukkan syarat setara kas ini adalah biaya dibayar di muka. Ini kan dalam jangka waktu, ini kan seperti biaya dinas ya. Pada saat kita mencatat biaya dibayar di muka, itu bulan berikutnya bisa segera dibiayakan. Nah, ini menjadi cukup secara kasan di situ. Kemudian untuk persediaan barang gudang maupun juga hasil produksi ini juga eh, cukup lama. Kita tidak bisa ini ya, tidak bisa. Halo, masih bisa didengar? Yuk, siap. Nah, ini bentar.
Nah ini rasio kas ini diambil dari angka-angka itu. Jadi ini juga cukup tinggi, cukup katakanlah sedang ya, ini termasuk sedang ini antara 54% dan 60%. Nah, sedangkan current ratio itu adalah perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Jadi semua unsur tadi yang di dalam neraca itu merupakan aktiva lancar itu sebagai perbandingan antara aktiva lancar itu dengan hutang lancarnya ini muncul di current ratio. Ini juga cukup tinggi ini, cukup tinggi. Namun kalau kita lihat di skornya ini kecil ya, cukup kecil ini. Ini 5 ini sudah maksimal ini. Walaupun seberapa besarnya kas rasio maupun current rasio, itu nilai skornya itu maksimal. Jadi kalau kita lihat ini, yang nomor 3 sampai dengan nomor 8, ini angka-angka ini yang tercapai ini sebetulnya angka mendekati maksimal semua skornya. Nah, sehingga dengan di total skornya ini kita hanya bermain sebetulnya di indikator yang pertama dan kedua ini yang harus menjadi perhatian manajemen ini, bahwa karena menyangkut laba rugi yang dicapai gitu. Jadi gitu, sehingga kita memperoleh angka skor 64. Demikian juga di tahun sebelumnya itu juga sama, itu 64 karena ini juga nilainya hampir sama, maksimal semua. Jadi angka yang tercapai untuk skornya di tahun 2 tahun itu adalah sama-sama 64. Nah, kemudian untuk untuk menambah katakanlah tingkat kesehatan itu ada aspek operasional dan aspek administrasi. Nah, aspek operasional dan aspek administrasi ini diantaranya adalah menyangkut masalah misalnya pelaporan, pembuatan laporan akhir, kemudian penyerahan RKAP itu juga menjadi perhatian, termasuk penilaian mengenai ini apa namanya pelaksanaan kinerja CSR kita itu untuk aspek administrasi. Sedangkan aspek operasionalnya itu menyangkut mengenai masalah pelayanan pada pelanggan, termasuk adalah peningkatan kualitas SDM. Jadi nanti hati-hati Pak Iria di bagian SDM ini di dalam menentukan aspek aspek operasionalnya, karena peningkatan yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya kaderisasi pimpinan, kemudian tingkat pendidikan dari karyawan itu juga menjadi penilaian yang akan menambah dari jumlah total skor. Nah, namun bobotnya itu juga kecil itu. Bobotnya kecil, cuma 10. Jadi untuk aspek operasional itu hanya 35. Untuk pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan itu bobotnya 15. Kemudian peningkatan kualitas SDM 10. Terus untuk riset dan development itu juga menjadi perhatian juga di dalam penilaian tingkat perusahaan sesuai Capman nomor 100 itu. Kemudian itu dari segi aspek operasional. Untuk
segi aspek administrasi itu yang dinilai adalah yang pertama laporan laboratorium tahunan. Jadi ini pun juga untuk menambah nilai itu ada kriterianya. Misalnya 1 bulan setelah tutup buku itu juga nanti mendapat nilai berapa, 2 bulan setelah tutup buku juga mendapat nilai berapa. Itu ada kriterianya. Ya, ini pun ditentukan oleh manajemen sendiri. Jadi ini bisa diotak-atik itu sebetulnya. Bagaimana untuk katakanlah menambah nilai tingkat kesehatan ini dengan pencapaian jumlah stok dari aspek keuangan. Yang kedua juga termasuk di dalamnya adalah penyusunan RKAP ya. Penyusunan RKAP pun juga begitu. Itu kalau misalnya tutup bukunya itu 2 bulan lebih cepat, atau kalau katakanlah sebelum pelaksanaan tahun berikutnya, misalnya untuk tahun 2027 nanti kita sudah bisa melaksanakan, sudah bisa membuat RKAP di bulan November. Itu nilainya lebih besar dibanding kita sampai dengan akhir tahun gitu, nilainya lebih tinggi. Nah, itu juga bisa otak-atik oleh direksi di dalam penyusunan kriteria aspek administrasi. Jadi ini hal-hal yang menjadi penilaian tingkat perusahaan terkait dengan nanti kriterianya termasuk sehat atau kurang sehat atau tidak sehat. Dan sehat itu juga ada 3, sehat A1, A2, A3. Kurang sehat pun juga ada juga ke B1, B2, B3. Itu kurang sehat. Sedangkan tidak sehat itu C1, C2, C3. Itu ada persentasenya. Tapi memang di dalam SK Kepmen nomor 100 itu sebetulnya juga ada celah bahwa karena aspek keuangan ini kan bobotnya kan 70%, sedangkan aspek operasional dan aspek administrasi jumlahnya 30%. Jadi semua 100%. Dan yang sudah berhasil untuk katakanlah membuat aspek skornya itu, artinya tingkat kesehatannya itu tinggi, itu saya lihat di PT Pelabuhan 3 ya. Nah, ini memanfaatkan bobot. Karena apa? Di dalam pembobotan ini, untuk aspek keuangan ini hanya jumlah skor saja. Belum dibobot sebetulnya ini. Ya, dibandingkan dengan aspek operasional dan aspek administrasi, ini sudah penilaiannya sudah ada bobotnya. Jadi nilai skor dikalikan bobot ini sudah termasuk di sini. Tetapi untuk aspek keuangan ini masih hanya pencapaian jumlah skornya saja. Nah, ini rupanya yang sudah berhasil katakanlah itu waktu saya cari di Google itu adalah PT Pelindo 3. Itu dengan nilai aspek keuangan yang dicapai itu asumsi mereka apa itu adalah masih 70%. Jadi masih 70% bobot, belum 100% bobot. Jadi nilainya itu dibagi, misalnya nilai aspek keuangan ini dibagi 70%. Sehingga jumlah bobotnya, jumlah skor terbobot itu menjadi lebih tinggi karena kan dibagi 70%. Sehingga sama-sama ini ketiga aspek ini sudah terbobot semua.
Ini menjadi totalnya bisa kondisinya lebih lebih naik sedikit ya. Yang tadinya mungkin eh, B3 yaitu kurang sehat tapi mendekati sehat, itu bisa setelah ini dibagi 70% itu bisa langsung menjadi ini sehat A2 kan gitu. Itu juga pernah saya lakukan waktu saya mengaudit salah satu persero daerah di daerah Banten juga seperti itu, dan akhirnya pada saat laporan keuangan tingkat kesehatannya itu disampaikan ke gubernur maupun ke DPR, itu dengan sistem saya bagi 70% itu akhirnya mereka menerima, sehingga yang tadinya kurang kurang sehat dari KB3 menjadi A1, itu triknya seperti itu loh. Dan ini nanti bisa juga teman-teman di bagian akuntansi itu mestinya cukup cukup lihai ya di dalam membuat membuat perhitungan kriteria seperti ini. Karena seperti seperti yang dialami eh, tahun-tahun yang lalu itu pencapaian aspek keuangannya itu cukup rendah gitu, cukup rendah. Paling paling tinggi adalah sekitar 45. 45 ditambah 30 kan sudah 75. Nah, itu masuk dalam kategori sehat A2 kan gitu. Jadi kalau kalau misalnya pencapaian indikator yang pertama dan kedua ini eh, cukup rendah, nah itu diupayakan misalnya dibahas dengan auditor, auditor eksternal, itu bagaimana kalau kita mempertahankan ini, karena ini kan nilai ini nilai skor belum terbobot gitu. Kalau dibobot itu harus dibagi nilai ketentuan sesuai ketentuan, yaitu dibagi 70%. Jadi itu tip-tip katakanlah yang pernah saya buat itu Pak Iri ya. Jadi yang ternyata tadi. Nah ini yang 2 tahun yang lalu saya juga pas apa namanya membuat rencana bisnis di PD Pasar Jaya pun juga saya usulkan seperti itu. Jadi PD Pasar Jaya itu setelah saya hitung ada kegiatan proyek sampahnya itu perusahaan tidak mencapai tingkat sehat A1 pun gitu. Tapi setelah saya katakan usulkan dibagi dengan bobot seperti yang dilakukan oleh PT Pelabuhan 3 itu, akhirnya menjadi sehat A1 gitu. Jadi itulah trik-trik yang bisa kita uh, jalankan. Kalau nggak salah itu yang sudah menggunakan hal itu di samping PT Pelabuhan 3 itu ada salah satu perusahaan semen itu kalau nggak salah. Jadi mungkin nanti teman-teman di bagian akuntansi bisa bisa mencari di Google gitu. Jadi itulah mengenai tingkat kesehatan perusahaan, sehingga dengan trik seperti itu kondisi tingkat perusahaan bisa bisa lebih eh, naik sedikit dulu. Kita tidak ngakali, tetapi kita memanfaatkan peluang-peluang dari Capman tersebut kan gitu. Jadi jangan jangan dianggap bahwa ini suatu rekayasa finansial ya, tapi ini karena kita trik memanfaatkan Capman yang ada kan gitu. Jadi itu penilaian dari perusahaan terhadap kondisi perusahaan kita. Jadi untuk tingkat pelaporan keuangan itu juga mungkin saya cukupkan sekian. Nah, nanti kita sambung dengan ini. Kita akan sambung sekaligus ya, Pak Heria ya. Kita sambung sekaligus dengan ini pengadaan sistem pengadaan penyediaan barang dan jasa.
Jadi ini saya buat dengan pengalaman saya waktu waktu di pengadaan, di mana eh, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa waktu saya di sana itu juga tidak menjadi masalah, eh, baik oleh waktu ada pemeriksaan BPKP maupun BPK ya, karena bagaimanapun juga di dalam pemeriksaan itu tetap katakanlah kita menjalin komunikasi antara kita yang diperiksa maupun yang sebagai pemeriksa. Jadi kita harus harus tetap baik-baik ya hubungannya antara kita sebagai terperiksa dengan yang memeriksa. Itu untuk proses tujuan pengadaan eh, barang dan jasa itu kita eh, mengacu kepada yang pertama adalah faktor-faktor di dalam menyusun prioritas penyedia barang dan jasa. Nah, itu yang ada di dalam faktor-faktor itu dalam mengenai kapasitas dalam memberikan layanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kemudian terms of payment yaitu tingkat apa namanya tahapan pembayaran, misalnya tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Yang ketiga, didukung adanya sertifikasi jaminan mutu. Jadi di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu, misalnya dari perusahaan atau rekanan kita itu harus katakanlah kita minta mengenai sertifikasi jaminan mutunya. Dan yang keempat, kapasitas dalam penyediaan barang dan jasa yang berkelanjutan. Jadi penyediaan barang itu terhadap rekanan ini harus katakanlah tidak berhenti dalam 1 tahun saja, tetapi tetap berkelanjutan karena menyangkut garansi dari si pelaksana pekerjaan itu, pelaksana yang mengerjakan. Itu kriterianya yang kemudian kita jelaskan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah efisiensi. Jadi diusahakan dengan menggunakan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu untuk efisiensi. Sedangkan efektif itu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Itu efektif. Kemudian yang ketiga adalah terbuka dan bersaing. Jadi harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang jasa yang setara. Jadi di dalam pelaksanaan pelelangan itu pun juga kita harus sangat terbuka, namun kita penuhi dengan persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi. Yang ketiga adalah memenuhi syarat dan kriteria, ya ini yang katakanlah persaingan yang terbuka. Kemudian transparan, yaitu bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Jadi tetap harus kita lakukan secara transparan ya di dalam kita melakukan seleksi pengadaan barang dan jasa. Adil dan tidak diskriminatif. Jadi kita memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa. Jadi kita tidak memihak kepada salah satu calon rekanan sehingga itu bisa nanti kita dianggap kita tidak melakukan keadilan.
Yang kedua, tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun. Jadi ini prinsip-prinsip yang harus tetap kita pegang mengenai adil atau tidak diskriminatif. Akuntabel, yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan dan barang dan jasa. Jadi itulah prinsip-prinsip di dalam kita melakukan pengadaan barang dan jasa. Kemudian agar tujuan pengadaan barang jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna dan penyedia, haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang jasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, tunduk pada etika dan norma pengadaan barang jasa yang berlaku. Ketiga, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang jasa yang baku. Jadi memang ada ketentuannya dari pemerintah itu pedoman untuk melaksanakan barang dan jasa untuk instansi pemerintah. Kemudian berikutnya, nah ini di dalam kita mengadakan pengadaan barang jasa, ini sangat penting kita membuat harga perkiraan sendiri. Jadi APS ini dipakai untuk katakanlah kita nanti membandingkan dengan harga-harga yang ditawarkan oleh rekanan. Jadi HPS disusun dengan mengumpulkan data harga yang wajar dari pasar atau sumber-sumber pembanding, lalu menghitung biaya total berdasarkan spesifikasi, volume, dan komponen biaya lain yang relevan, seperti pengiriman, asuransi, biaya pemasangan, pajak, serta margin atau upgrade yang wajar bila diperlukan. Jadi itulah pentingnya kita di dalam melakukan pembuatan HPS. Kemudian langkah-langkah di dalam membuat HPS. Yang pertama, tetapkan dulu spesifikasi barang dan jasa yang akan kita adakan, volume, lokasi, dan ruang lingkup pekerjaan agar perhitungan tidak meleset. Yang kedua, kumpulkan data harga dari beberapa sumber, misalnya survei pasar, e-katalog, kontrak sebelumnya, daftar harga produsen, atau referensi instansi atau asosiasi terkait. Yang ketiga, bandingkan data harga dan pilih nilai yang paling wajar sesuai kondisi pasar, lokasi, dan volume pembelian. Yang keempat, menghitung biaya langsung dan biaya tambahan seperti transportasi, asuransi, biaya pemasangan, biaya administrasi, lalu tambahkan pajak-pajak yang berlaku di negara kita. Kemudian yang Pak, ya, mengingat sudah pukul 4 sore, Pak, mungkin bisa dipercepat untuk materinya ya, oh Pak? iya, baik. Terima Jadi kasih, Pak. ini ya baik, terima kasih. Ini langkah membuat HPS seperti ini ya. Kemudian yang terakhir yaitu dokumen yang sebaiknya ada ya, yaitu lembar penetapan HPS atau berita acara penetapan HPS sebagai dokumen formal yang disetujui. Kertas kerja perhitungan HPS itu juga harus tetap ada yang menunjukkan rumus, volume, dan langkah-langkah hitungnya, data dukung harga, kemudian spesifikasi teknis agar harga itu benar-benar sesuai dengan barang yang dibutuhkan, rencana kontrak atau rencana pekerjaan sesuai supaya komponen biaya seperti pengiriman, pemasangan, masa pelaksanaan masuk dengan tepat. Dan yang terakhir ini adalah praktek yang aman.
Jadi menjadi pengalaman saya waktu itu bahwa simpan bukti survei harga, tangkapan layar, screenshot e-katalognya, surat penawaran atau tautan referensi atau referensi link yang dipakai saat menyusun HPS. Kemudian kalau ada perbedaan harga yang cukup jauh antar sumber, cantumkan alasan pemilihan harga acuan agar terlihat wajar dan tidak dianggap asal mengambil angka. Jadi itu langkah yang paling aman. Tetapi juga begini, di dalam pelaksanaannya itu biasanya memang ada beberapa yang harga-harga itu oleh rekanan disampaikan lebih dulu agar kita nanti membuat HPS-nya menggunakan data itu. Tapi waktu itu saya tidak pernah mengikuti harga-harga yang disampaikan oleh rekanan, tapi saya bandingkan dengan adanya e-katalog. Jadi tetap kita terima, tapi kita tetap punya ada acuan. Sehingga nanti untuk katakanlah bernegosiasi, itu angka tingkat keuntungan mereka kita turunkan gitu, sehingga mereka juga menyepakati biasanya dengan kita adanya negosiasi itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi dengan kita melaksanakan pengadaan sesuai yang pernah saya lakukan, itu prakteknya menjadi aman dan alhamdulillah tidak sempat dikatakanlah dimasalahkan oleh instansi penegak hukum. Jadi demikian untuk acara yang terakhir ini, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Demikian saya ucapkan, semoga bapak-bapak yang ada di kantor direksi maupun di unit usaha itu bisa memanfaatkan hal-hal seperti yang saya sampaikan ini, sehingga kita aman di dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Demikian disampaikan. Jadi mohon jika ada yang ditanyakan, monggo kita persilakan. Demikian Pak Iria sampaikan. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pemaparan materinya yang sangat lengkap ya Pak ya, mulai dari keuangan dan juga hingga ke pengadaan. Mungkin izin Pak untuk menyimpulkan sedikit bahwa pengelolaan keuangan yang baik serta juga proses pengadaan yang tepat bisa meningkatkan kinerja operasional, kemudian juga mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas, serta tentunya bisa untuk memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik tentunya. Baik, kepada Bapak Ibu diperkenankan untuk ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Bambang, dipersilakan untuk Bapak Ibu bisa melalui kolom chat atau juga open mic. Mungkin dari Bapak Ibu bagian akuntansi dan keuangan, atau mungkin bisa dari bagian PTI, pengadaan teknologi informasi, diperkenankan Bapak Ibu. Akan Bapak Ibu. Monggo Pak Iria, jika ada yang bisa disampaikan kepada saya Pak. Atau kalau nggak ada, mungkin izin sepertinya ada izin Pak Bambang. Oh ada yang monggo. Ya. Izin bertanya Bapak. Perkenalkan, nama saya Abiudawi Khairi Ramadan dari bidang SDM, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Tadi Bapak menjelaskan mengenai rasio keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah rasio keuangan saja sudah cukup untuk menentukan bahwa suatu perusahaan berada dalam kondisi sehat?